Assalamualaikum. Mbah Jago ya. Mbah Jago, dan di sekelilingnya ada sungai namanya Kali Cipatujah. Airnya untuk sekarang sih lumayan bersih gitu. Suasananya ya damai, asri, sejuk. Jauh dari kebisingan lah, Pak. Ada daya tarik. Ada daya, misalkan ada teman atau rekan keluarga Bapak yang berminat untuk apa ya di sini namanya? Menanamkan modal. Menanamkan modal, mau bikin villa atau bertani Iya. untuk hobi gitu, Iya. Pak. Nah, kan, di sini sangat strategis, Pak, karena kan lokasinya ada sungai gitu. Iya. Sungai. Pusat kota kecamatan. Dan lokasinya tidak jauh dari pusat kota Jonggol, Pak. Iya. 5 menit. 5 menit ya dari 5 menit dari pusat kota Jonggol, Pak. Hmm. Tapi daerahnya di sini jauh dari kebisingan, Oh, asri, iya. sejuk, Pak. Itu kalau umpamanya daya tarik, kalau umpamanya ada orang yang minat atau pemodal yang minat untuk menjadikan tempat ini wisata, itu yang jadi daya tarik di tempat ini apa, Pak? Maksudnya selain dari sungai atau apa, ada pemakaman Pemakaman penjarahan. Iya, namanya penjarahan. makam Mbah Jago. Mbah Jago. Mbah Jago. Makam Budaya. biasanya emang udah banyak pengunjung ya, Pak ya? Ya, emang dicanangkan udah di plotting untuk wisata religi. Oh Udah gitu. terdaftar Oh di iya. religi. Bahkan bantuan dari dari pemerintah, dari dinas, Hmm. jembatan gantung sama lingkar jalan bukit Oh, Gunung Payung itu. Gunung Payung. Itu Gunung Payung gunungnya seperti apa? Payung atau gimana, Pak? Nah, kita itu namanya dari sebelum merdeka juga namanya Gunung Payung. Karena di situ ada makam leluhur namanya Mbah Jago. Oh, Mbah Jago. Iya. Berarti memayungi makam Mbah Jago itu ya? Iya, ini Oh iya, seperti iya, Pak. Mbah Jago Raden Jaya Laksana. Oh iya, siap, Pak. Akses jalannya sendiri bagus, Pak. Udah cor, Iya, udah cor gitu. udah coran ya. Dan lingkungan setempat pada ramah-ramah, Pak. Siap, iya. Tadi yang menjadi apa, yang mau ditawarkan sama Bapak itu mungkin selain tempat wisata, maksudnya pertanian itu mungkin dari sebidang tanah, penawaran bidang tanah atau kayak gimana gitu, Pak? Maksudnya mau jual tanah atau kayak gimana, Pak? Ya kalau kita sih mau sistem sewa Oh, atau jual kapling Iya. atau luasan tanah, ya kita sesuaikan dengan peminatnya sendiri. oh gitu, iya. Karena kan di sini ada pilihan tanah darat sama tanah sawah, Pak. Oh iya. Jadi masih luas untuk tanahnya ya, mungkin Masih ada yang luas, peminat Pak. bisa pakai disewa, iya pertanian, iya benar. Kolam panci. Iya, atau bahkan wisata, Pak ya. Wisata kolam renang atau apa masih luas. Iya. Dan pemerintah udah melotting tanah itu, bukit itu untuk wisata religi. Oh, siap. Kita bagi pengusaha bisa aja nanamin untuk usaha di Iya, sini. usaha, iya Benar benar. strategis, Pak. Iya. Akses ke jalan provinsi 5 menit. 5 menit ya? 5 menit. Iya, Akses lumayan. jalan provinsi. Lumayan deket lah, nggak terlalu jauh. Iya. Iya. Ini sebelum kita jauh ngobrol ke tempat yang lain gitu, Pak ya. Ya. Ini biasanya untuk pengunjung selain yang orang mau ziarah ataupun yang lainnya, dari yang olahraga gitu, Pak, yang goes atau yang mungkin sering, motor-motoran Pak. atau apa, sering ya? Terutama di hari libur, Pak. Di hari libur. Ya, Biasanya di jam-jam berapa, Pak? Pagi dia jam 6 sampai jam 10-an. Jam 6 sampai jam 10-an ya? Jam 10-an. Ini cuma saya yang siang ya? Survei. Iya benar. Berarti yang goes banyak ke sini, Pak ya? Yang Lumayan bersepeda banyak, ya? Pak. Lumayan Banyak ya? Pak. Bahkan penduduk setempat juga pada jogging-jogging lah di sini. nih. Oh, untuk jogging juga cakep ya, Pak ya? Wah, Tempatnya enak ya? Pak, karena kan lalu lintas kendaraannya di sini. Nah, untuk jalannya tadi kan saya lihat jalannya cukup bagus tuh, Pak. Jalannya mungkin untuk kendaraan roda 2 lumayan menarik lah gitu, Pak. Karena ada pemandangan selain perkebunan, terus ada pohon bambu yang bikin adem gitu, Pak. Nah, awalnya itu dari mana dan ujungnya di mana gitu, Pak? Bisa dijelasin, Pak? Maksudnya jalan Jalan yang tadi nih, jalan yang awalnya kan, Bapak, awalnya dari jalan provinsi tuh, iya, lewat pemakaman Mbah Jago, Mbah Gunung Jago. Payung, lalu tembus ke pusat kota Jonggol, alun-alun Jonggol. Oh, pusat kota Jonggol. Alun-alun tembusnya itu, Pak ya? Ya mesti saya lihat jalannya bagus sih, apa udah aspal ya, ada dicoran ya. Ada cor juga. Berarti kalau umpamanya yang tadi start saya dari sono itu
dari pertigaan Jatinunggal itu Pak ya? Benar. Rumah makan Jatinunggal, tapi kalau rumah makan sendiri masih jauh Pak ya? Ke dalam. Masih jauh. Ini kita sebelum rumah makan ya kalau dari jalan provinsi ya. Betul. Dari jalan terus 200 meter. Oh iya. Oke, terima kasih Pak. Nanti mudah-mudahan ada yang berminat. Sama-sama. Nah, bisa dihubunginya kemana Pak nanti? Apa datang aja ke sini terus atau gimana ini nanti? Datang aja ke sini ya. Nanti ada orang di sini. Pak Depokan apa namanya? Enggak, tanya aja Pak RW Mulyadi. Oh, Bapak RW Mulyadi. Nanti ada yang berminat langsung hubungi Bapak RW Mulyadi nanti di sini. Mungkin ada yang mau membangun wisata atau yang lainnya bisa ke sini. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali perjalanan ini saya menyambangi sebuah situs makam keramat yang berada di daerah Jonggol di Kampung Kujang, yaitu dengan nama makam Mbah Jago ya. Dari sumber yang saya dapat mengisahkan sedikit, menceritakan tentang makam atau situs makam Mbah Jago ini ya. Jadi kisah Mbah Jago itu ya, dari sumber yang saya dapat bahwa Mbah Jago dengan nama Raden Jaya Laksana atau biasa disebutnya Mbah Raden Demang Jaya Laksana, atau yang lebih dikenal luas oleh masyarakat Jonggol sebagai Mbah Jago, yaitu adalah seorang bangsawan, ulama, sekaligus kesatria yang mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan Islam dan menjaga wilayah Jonggol. Makam keramat beliau berada di Gunung Payung, Makagupai, Kampung Kujang, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Berikut adalah latar belakang sejarah bagaimana beliau sampai dan menetap di wilayah Jonggol. Silsilah latar belakang bangsawan beliau atau Mbah Jago bukanlah orang sembarangan ya, dari orang sembarangan. Beliau merupakan keturunan langsung dari tokoh-tokoh besar di tanah Pasundan. Beliau adalah putra atau cucu dari Waliullah Cianjur, Eyang Dalem Cikundul, atau Raden Arya Wiratanudatar atau Raden Jaya Sasana. Melalui garis keturunan Eyang Dalem Cikundul atau Eyang Wangsa Goparana, silsilah Mbah Jago tersambung ke atas hingga ke Raden Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja dari Kerajaan Pajajaran. Selain itu, dari silsilah penyebaran Islam, garis keturunan juga kerap dihubungkan dengan jalur para wali hingga bermuara kepada Sayyidina Husain radhiyallahu an, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian julukan Mbah Jago dan gelar Demang. Mengapa beliau dipanggil Mbah Jago? Jago di sini merujuk pada keahlian bertarung, ketangguhan fisik, spiritual, serta keberanian beliau yang luar biasa, yaitu jagoan dan kesatria. Beliau dikenal sebagai sosok pelindung masyarakat yang disegani baik oleh kawan maupun lawan. Gelar Demang atau Raden Demang Jaya Laksana menunjukkan kepada beliau sempat memegang peran kepemimpinan administratif atau keamanan wilayah pada masanya yang bertugas mengatur ketertiban dan kemakmuran rakyat. Perjalanan menuju Jonggol atau Syiar dan Babat Alas. Keberadaan Mbah Jago di Jonggol tidak lepas dari misi syiar Islam dan Babat Alas atau membuka lahan wilayah baru ya untuk penyebaran Islam. Jadi sebagai keturunan ulama besar di Cianjur, Mbah Jago mengemban amanah untuk memperluas jangkauan dakwah Islam ke wilayah utara dan barat Cianjur, yang saat itu salah satunya adalah wilayah perbukitan Jonggol. Jonggol di kala itu masih berupa hutan belantara yang dihuni oleh masyarakat yang belum memeluk Islam secara luas. Kemudian mendirikan pertahanan dan pemukiman, mengingat posisinya yang strategis di antara wilayah Bogor, Cianjur, dan Bekasi. Jonggol membutuhkan figur kuat untuk menjaga stabilitas keamanan. Mbah Jago menetap di wilayah yang sekarang disebut Gunung Payung, Makagupai,
dan mendirikan basis pertahanan dan mulai mengajari masyarakat setempat bercocok tanam, mengaji, serta ilmu bela diri atau kanuragan. Kemudian beliau diterima karena sifatnya yang mengayomi, adil, dan dibekali karomah atau kelebihan spiritual. Beliau memiliki kelebihan spiritual ya, yang dibekali oleh guru dan dari tetua-tuanya. Kemudian masyarakat lokal sangat menghormati beliau. Perlahan tapi pasti mayoritas penduduk asli Jonggol mulai memeluk agama Islam berkat pendekatan santun dan kewibawaan beliau. Warisan di Jonggol hingga saat ini makam beliau di Gunung Payung menjadi salah satu situs sejarah dan wisata religi yang sangat dihormati di Kabupaten Bogor. Para peziarah yang datang tidak hanya masyarakat lokal, melainkan juga keturunan-keturunan beliau dari berbagai daerah termasuk Trah Cianjur dan Sumedang yang sengaja datang untuk merawat tali silaturahmi, melestarikan sejarah, serta mendoakan leluhur mereka yang telah berjasa meletakkan pondasi keislaman di Jonggol. Kisah dan silsilah Mbah Raden Demang Jayalaksana yang saya kisahkan ini bersumber dari perpaduan 3 pilar ya, yaitu sejarah lokal Sunda, 1 manuskrip silsilah keluarga atau Trah Cikundul dan Sumedang. Catatan mengenai garis keturunan beliau didasarkan pada buku silsilah keluarga atau Pancakaki milik keturunan keluarga besar Cianjur Trah Eyang dalam Cikundul dan keluarga besar Sumedang Larang di dalam tradisi Menak atau bangsawan Sunda. Catatan silsilah ini dijaga ketat dari generasi ke generasi untuk merawat sejarah keturunan ulama dan umaro atau pemimpin. Dan kemudian dari tradisi lisan, uga dan cerita rakyat, kisah babat alas atau pembukaan lahan Jonggol dan bagaimana beliau mendapat julukan Mbah Jago bersumber dari tradisi lisan turun-temurun masyarakat Kampung Kujang dan para kesepuhan di desa Jonggol. Cerita tentang peran beliau sebagai pelindung dan penyebar Islam di wilayah Gunung Payung ditransmisikan secara lisan oleh para juru kunci atau kuncen makam keramat tersebut. Kemudian dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Bogor, situs makam keramat Mbah Jago di Gunung Payung Makagupai telah terdata dalam inventaris cagar budaya dan wisata religi oleh pihak Kecamatan Jonggol dan di Disbudpar Kabupaten Bogor. Pendataan ini dilakukan melalui wawancara dengan para tokoh adat setempat serta pencocokan sejarah perpindahan keturunan Menak Cianjur ke wilayah Bogor Timur pada masa lampau. Kemudian bagi Anda yang mungkin berminat atau ingin mengetahui lebih dalam, Anda mungkin bisa bertanya langsung kepada juru kunci yang ada atau keturunan beliau yang masih ada di sekitar makam tersebut ya. Dan ada beberapa yang sempat saya temui, yaitu dari keturunan beliau yang mungkin jauh tapi beliau masih mendapati kisah-kisah tentang dari kakek buyutnya ini begitu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.